Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Di sini kami akan membagi ke dalam 7 pembahasan. Yang pertama yaitu agribisnis tembakau, yang kedua yaitu potensi dari tembakau, yang ketiga yaitu kondisi exciting, yang keempat yaitu mengenai regulasi dan kebijakan, yang kelima yaitu mengenai nilai tambah, yang keenam mengenai permasalahan yang ada pada komunitas tembakau di Kabupaten Temanggung, dan juga yang ketujuh solusinya. Langsung saja masuki pembahasan yang pertama yaitu agribisnis tembakau. Sudah tahu kan pastinya teman-teman sekalian bahwasanya agribisnis tembakau ini dibagi ke dalam subsistem. Yang pertama subsistem hulu. Dalam subsistem hulu ini ada namanya persiapan yang dilakukan untuk dilaksanakannya budidaya atau kegiatan on farm, yaitu yang dibutuhkan ada bibit, benih, pupuk, tanah gembur dan juga remah. Kemudian kondisi tanahnya yaitu harus ada drainase yang baik, pH-nya sekitar 5,6 hingga 6,5. Kemudian dibutuhkan juga pick up untuk mendistribusikan alat-alat tersebut ke lahan. Kemudian dibutuhkan juga cangkul untuk menggemburkan tanah tersebut. Memasuki subsistem yang kedua yaitu on farm. Di on farm ini terdapat banyak tahapan yang harus dilakukan budidaya. Yang pertama yaitu persemaian. Persemaian ini dilakukan untuk membuat bibit yang dari awalnya dari benih menjadi bibit. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan tanah. Di sini tanah terlebih dahulu diolah sebelum digunakan agar tanah tersebut tetap gembur dan juga tingkat kesuburannya itu cukup baik. Nah, kemudian dilakukan penanaman. Lalu setelah ditanam bibit-bibit tersebut, setelah memasuki usia 3 minggu dilakukan yang namanya pendangiran, pembumbunan dan juga penyiangan. Ini merupakan proses yang dilakukan secara bersamaan di minggu ke-3, minggu ke-5 dan juga minggu ke-7. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya tanaman gulma. Kemudian setelah itu ada proses pemupukan. Yang selanjutnya yaitu adanya pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan dari daun-daun pada tanaman bakau. Kemudian setelah dilakukan pemangkasan, setelah tanaman dirasa sudah matang dan daun-daun ini sudah tumbuh berwarna hijau ke kuning-kuningan, dilakukan proses pemanenan. Setelah itu dilanjutkan, setelah adanya pemanenan, ada kegiatan selanjutnya yaitu subsistem hilir. Dalam subsistem hilir ini dibagi ke dalam dua proses. Yang pertama yaitu hilir pengolahan, yang kedua yaitu hilir pemasaran. Untuk hilir pengolahan, dari tanaman tembakau ini dilakukan pengolahan bisa menjadi rokok atau juga bisa menjadi pembersih luka, bahan baku pembersih luka. Nah, di hilir pemasaran, untuk pemasaran komoditas tembakau ini pasarnya yaitu pabrik-pabrik rokok secara khususnya, di mana pasar komoditas tembakau ini adalah termasuk pasar monopolistik, sehingga kebanyakan memang disalurkan kepada pabrik-pabrik rokok seperti PT Gudang Garam, PT Jarum, PT PR Bentul dan juga potensi komoditas tembakau. Jadi teman-teman, kemudian ada potensi komoditas tembakau di Temanggung ini sangat besar. Karena ada lembaga-lembaga yang 80% membantu dari komoditas tersebut dengan adanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Dalam pemasarannya, komoditas ini setelah dilakukan pemanenan langsung disalurkan ke pabrik-pabrik rokok secara khusus, yaitu seperti Gudang Garam dan juga PT Jarum. Namun perlu diingat juga bahwasanya pada saat ini produktivitas dari komoditas tembakau di Temanggung ini belum optimal atau belum maksimal, belum mencapai titik maksimal, sehingga potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan atau inovasi-inovasi bagaimana cara menanam yang baik sehingga produktivitas itu dapat tercapai secara maksimal. Irigasi atau pertanian tanda hujan. Tanah tersebut setiap tahunnya ditanami dengan tanaman tembakau Temanggung. Bagi tanah tembakau Temanggung, bagi tanam di berbagai tipe tanah seperti Lokoso, Redosol, dan Andosol dengan ketinggian 500 sampai dengan 1450 mdpl. Yang kedua yaitu ada kondisi lahan.
358 ha atau 22% dari lahan berpotensi di Kabupaten Temanggung. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada kondisi iklim. Tanaman tembakau di daerah dataran rendah memerlukan curah hujan rata-rata 200 mm per tahun, sedangkan untuk tembakau pada daerah dataran tinggi memerlukan curah hujan antara 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Sedangkan untuk suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tembakau adalah berkisar antara 21 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada peraturan pemerintah PP nomor 109 tahun 2012 mengatur tentang pengamanan bahan baku yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, salah satunya berisi tentang standarisasi kadar tar dan nikotin pada rokok. Kadar nikotin tembakau Temanggung sekitar 3% sampai dengan 8%. Di atas standar maksimal kadar nikotin yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 1%. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 152/PMK 1010/2019 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Kementerian Keuangan menetapkan hasil cukai tembakau atau cukai rokok sebesar 23%. Yang selanjutnya yaitu olahan atau nilai tambah dari tembakau di Kabupaten Temanggung. Yang pertama bisa diolah menjadi asap cair tembakau yang berfungsi sebagai pestisida nabati. Yang kedua, hasil ekstraksi tembakau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan produk farmasi maupun produk kosmetik. Yang ketiga yaitu ekstraksi tembakau untuk menghasilkan nikotin cair yang berfungsi sebagai industri cairan vape atau rokok elektrik yang sedang berkembang belakangan ini. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan dan solusi komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung. Untuk permasalahan yang pertama yang terjadi pada komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung yaitu adanya penyakit lincat yang penyebarannya sangat cepat. Penyakit lincat itu menyerang pada lahan. Lahan lincat itu merupakan lahan kering di Kabupaten Temanggung yang apabila ditanami tembakau, maka tanaman tembakau tersebut akan kerdil, layu, kemudian mati. Penyebarannya sangat cepat. Pada tahun 1979, hasil survei itu menyebutkan bahwa luas atau jumlah desa yang terinvestasi lahan lincat itu ada 66 desa, dan pada tahun 1989 itu ada 79 desa yang lahannya terinvestasi patogen lincat. Penyebarannya penyakit itu juga merata pada semua jenis tanah. Sampai pada tahun 1991, luas lahan kering yang terinvestasi patogen lincat itu mencapai 6.805 hektar atau sekitar 55% dari luas total lahan kering di Kabupaten Temanggung. Dan dari permasalahan itu, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit ini dilakukan dengan menggunakan bibit sehat dan varietas yang tahan atau toleran. Kemudian pencegahan erosi dan rehabilitasi lahan, rotasi tanaman dan penggunaan agen hayati. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yakni petani tembakau di Kabupaten Temanggung itu belum melakukan perilaku kerja aman. Perilaku kerja aman itu merupakan kemampuan untuk menghindari bahaya dalam suatu situasi kerja, yang mana dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan untuk menghindari paparan pestisida dan nikotin. Dalam penelitian ini ditemukan responden yang dalam kategori belum melakukan perilaku kerja aman itu ternyata responden itu belum mencuci tangan sebelum makan bekal yang akan dimakan di ladang, dan responden itu tidak selalu membersihkan diri setelah bekerja, dan responden itu tidak berganti pakaian kerja pada setiap harinya, serta para petani itu masih meletakkan peralatan kerja itu masih bercampur dengan barang-barang lain. Sehingga solusi yang patut untuk dilakukan yaitu perlu adanya informasi dan nasihat keluarga yang harus diberikan kepada petani tersebut. Adapun dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada dukungan keluarga
berupa dimensi guidance, yaitu aspek yang memungkinkan individu atau petani itu mendapatkan informasi, saran, dan nasihat dari keluarganya yang diperlukan untuk menerapkan perilaku kerja aman petani tersebut dalam menggarap komoditas tembakau saat mereka berada di ladang atau lapang. Dan untuk permasalahan selanjutnya yaitu produksi tembakau pada Kabupaten Temanggung itu rentan mengalami kerusakan diakibatkan adanya perubahan iklim dan mengakibatkan produktivitas itu masih rendah sehingga harganya tidak menentu. Untuk itu, solusi yang dapat digunakan atau diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kegiatan sosialisasi dari Dinas Kesehatan Pangan dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di daerah setempat, dan harus melakukan pendangiran, pemupukan, perawatan, rotasi tanaman, dan lain sebagainya. Solusi tersebut diantaranya yaitu pendangiran. Pendangiran itu dilakukan bertujuan untuk merawat ulang tanaman tembakau dengan membuat saluran air pada tanah yang akan ditanami tembakau dengan cara meninggikan tanah tersebut agar air yang membasahi tidak merendam tanaman. Apabila terjadi iklim yang buruk, strategi tersebut biasanya dilakukan sampai 3 kali selama masa tanam dan tergantung struktur tanah. Strategi dalam hal pemupukan itu memang lazim dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Biasanya pemupukan dilakukan 2 kali selama masa tanam. Berbeda halnya apabila pada musim buruk, pemupukan dapat dilakukan sampai 4 kali dalam masa tanam. Pendangiran dan pemupukan yang dimaksud adalah sebuah tindakan susulan apabila terjadi musim yang tidak baik untuk pertumbuhan tembakau. Strategi adaptasi yang lain yang digunakan yaitu menjaga tanaman dari serangan hama, yaitu dengan melakukan penyemprotan obat pada tanaman tembakau. Ada 2 cara yang dilakukan. Pertama adalah dengan penyemprotan daun dengan obat fungisida yang bertujuan agar daun tembakau tidak busuk dikarenakan oleh jamur. Yang kedua yaitu penyemprotan pada pohon, dimulai dari waktu pembibitan yang dilakukan pada awal masa tanam dan memberikan obat biolak. Menunda masa tanam juga dilakukan oleh petani di Kabupaten Temanggung apabila terdeteksi bahwa cuaca yang terjadi itu